Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Pertama dan yang utama sekali, mari kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Yang sampai dengan saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup di hari nan fitri ini. Dan hidup itu sendiri insya Allah kita gunakan untuk sesuatu hal yang bernilai ibadah, yaitu sholat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam yang biadab ke alam yang beradab, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang yang dulu pernah berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di bumi Allah ini bukan kebetulan, melainkan didahului orang-orang sebelum kita. Kita dilahirkan di rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Andai masih ada mereka, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua seberuntung itu. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita, terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tak ada kata lain yang dapat kita ucapkan selain Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi, yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya. Andai pun dia masih hidup, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh, namun sebagiannya sudah meninggalkan kita. Rabbana ampunkanlah wali walidaina wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana firlana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, maka balaslah itu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam lautan takbir, di hari nan fitri, maka semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semua diserahkan kepadamu ya Allah. Berapa kali sholat tidak terwujud karena itu. Berapa kali ibadah mereka tidak jadi karena tangis kita sewaktu kecil. Hari ini, apa yang bisa kita balaskan kepada mereka, kedua orang tua kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita? Tak ada ungkapan yang bisa kita sampaikan selain doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkanlah permintaan ampunan, maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, bulan yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kami menyampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil di hari nan fitri ini. Pelajaran yang pertama dari hikmah Idul Fitri, yang pertama ya, bahwa apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam uji dan cobaan. Walanabluwannakum bisa'im minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan rasa takut, rasa sakit, rasa takut susah, takut melarat. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama dihilangkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasul, andai aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apa yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasul mengajarkan, "Allahumma ya Allah, innaka afuun, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku." Besar rasa takut kita kepada kemiskinan, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah. Orang-orang yang takut miskin, takut melarat, maka karena takut ia halalkan segala cara, sogok, judi, hamar, zina, maka ia lebih takut pada yang haram, sehingga dia lupa takut yang lebih besar, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bittaqallah. Takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang didirikan selama 30 hari 30 malam selama bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ayat 183 Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hamba? Tentu tidak. Apakah Allah ingin mempersulit kita? Tentu tidak. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID saat ini yang sudah lebih dari 1 tahun, mari kita tingkatkan ketakwaan dan kesabaran kita, karena itu modal utama untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa selalu ikuti anjuran dari pemerintah 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semoga dengan takwa dan sabar kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atau jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi coronavirus 19 ini. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut makan, takut minum, menjaga mata, takut melihat yang haram, menjaga telinga, takut mendengar maksiat, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, bahkan lintasan pikiran, dijaga itu semua selama 30 hari.
di bulan suci Ramadan. Semua yang halal kita tahan, makanan kita tahan, minuman kita tahan, yang berkeluarga istri yang halal pun kita tahan, kita pun mampu menahannya. Maka mengapa tidak untuk yang haram kita bisa menahan? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah, besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima, tetapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma qdina bihalalin. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Di saat sholat, di saat tahajud kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di dalam khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, di dalam sumsum kita. Besok, lusa akan kembali ke aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal hanya menjadi tempat kita kembali berbuat maksiat? Laisal id liman labisal jadid walikenal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah hari orang-orang yang memakai baju baru. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan rasa takut hanya kepada Allah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memohon ampun kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut berbuat haram, takut makan yang haram, karena makanan yang haram akan menjadi darah dan daging di dalam tubuh kita. Darinya tidak diterima doanya, sulit hidupnya, apalagi itu diberikan kepada anak dan istri serta keluarganya. Semoga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah mulai detik ini, mulai pagi ini, dan seterusnya. Bertambahlah hendaknya takut kita sampai ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua dari hikmah Idul Fitri, bahwa telah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga. Mata kita tahan untuk bangun lebih awal, kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, dan kita tadarus. Apakah itu cukup di situ? Tentu tidak. Kita berikan sebagian harta kita untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita tidak kikir, kita tidak bakhil, kita tidak pelit. Wa may yunqasuhu nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari sifat pelit, kikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hanya sekedar memberikan 2,5 kilogram beras atau berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib ya dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, dan sedekah. Hibah, ini harta titipan Allah. Saat kita masuk ke masjid, kita minta rahmat. Allahumma abawaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abawaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki. Fa iza qudiyatus shalah, jika salat sudah ditunaikan, fantasiru fil ardh, bertebarlah di atas muka bumi ini. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ekonomi umat, yang pedagang dengan barang dagangannya, yang petani dengan pertaniannya. Kama sali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli subulatin min mi'atu habba. Seperti kau tanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Lalu kemudian ia menjadi 7, menjadi 100, menjadi 700. Apa cuma itu saja? Wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah lebih luas, lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang ada, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan,
itu tidak seberapa dibanding dengan nikmat Allah yang kita terima. Kita berkaca bagaimana kelopak mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana tenaga kita, bagaimana ingatan kita, itu tidak tertebus dengan materi. Jangan pernah kita menyangka kita telah menebus surga dengan harta yang kita punya. Apa sih yang kita punya? Kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Andai ada orang yang sudah terkena nisa lalu tidak ingin mengeluarkan zakat, maka wallazina yaknizu naddah zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabassirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, dia tidak keluarkan zakatnya, maka Allah mengeluarkan ancaman sampai kepada mereka mendapatkan azab yang sangat amat menyakitkan. Hartanya nanti akan dipanaskan, lalu kemudian ditimpahkan kepada kepala mereka, ke pusar mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, inilah harta yang dulu kau tumpuk, rasakanlah akibat dari penumpukan harta tersebut. Setelah kita membayar zakat, maka jangan lupa kita juga berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang bersedekah, berinfak. Allahumma a'ti munfiqah khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah. Tapi jangan lupa juga Allah juga menginginkan malaikat mereka yang tidak ada, juga tak mampu, namun ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah. Maka apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsika talafa. Berikanlah mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya. Rumahnya tetap besar, kendaraannya tetap mewah, umurnya tetap panjang, tetapi tidak ada berkah di dalamnya. Harta tidak diridhai menyebabkan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika masalah rezeki kita berdoa, wa barakatan fi rizki, berikan barakah dalam rezeki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka saat mendapatkan rezeki yang halal, pakailah untuk jalan Allah, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izamatul insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Yang tetap mengalir itu adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Berharap pada manusia seringnya akan menderita, kecewa pada suami, pada istri, pada anak. Kalau mereka soleh, kalau mereka soleha, maka mereka akan mendoakan kita. Tapi kalau tidak, mereka akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Berharap kepada kuasa, kuasa pun akan sirna. Berharap kepada kawan, kawan pun berubah menjadi lawan. Maka berharaplah kepada sedekah dan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahzin zinni sadaqatihi. Semua orang yang akan bernaung di bawah sedekah, dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, kita maha kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya, kita hanya butiran debu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hikmah Idul Fitri kali ini, yaitu bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah. Innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Kita sudah mintakan ampun untuk kedua orang tua kita, tapi ada dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah. Kita menangis, memohon dan meminta kepada Allah, maafkanlah kesalahanku kepada si fulan ya Allah. Tapi Allah tidak dapat memaafkan, karena ini hubungannya kita dari sesama manusia. Hablum minan nas. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini tulibat alaihim zillah. Mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan, mereka akan dibuat sama seperti tanah yang tak bermakna, sampai mereka menjadi illa kecuali bihablum minallah, hablum minan nas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Idul Fitri ini, datang dari arah kanan, pulang dari arah kiri.
datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa demikian? Makin banyak orang yang kita jumpai, makin banyak orang yang bisa kita sapa. Memohon maaf, selama pandemi seperti ini, tidak usah bersalaman. Cukup dengan tegur sapa dan saling senyum untuk memaafkan. Inilah kesempatan baik dan mulia, sifat orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan marah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah kita diujinya. Hai hambaku, kuuji kau dengan makanan, lulus. Kuuji kau dengan minuman, lulus. Kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kuuji kau dengan yang tampak ringan. Sanggupkah kau memaafkan saudaramu? Hari ini kita kembali kepada fitrah, kembali kepada fitratul Islam, kesucian Islam. Mari kita raih maaf kepada orang tua kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya, mungkin karena dia baik, karena dia tulus, tapi di dalam hatinya tetap tergores. Goresan itu kita hapus hari ini dengan ucapan permohonan maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian khutbah yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, terkhusus buat diri Khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang membuat kita hadir di rumah Allah ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berangkat ke tempat ibadah, ke masjid bagi yang sholat di masjid, ke lapangan bagi yang ibadah di lapangan. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan, di antaranya perempuan yang sedang sedang berhalangan, tapi tetap dibawa ke tanah lapang, tidak dibawa ke dalam masjid. Tidak untuk sholat id, tapi mereka mendengarkan khutbah. Sholat ini bukan sekedar sholat 2 rakaat, bukan takbirnya saja, tapi yang tak kalah pentingnya dari itu adalah wasiat dalam khutbah. Maka Khatib fokus kepada 3 perkara saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan infak, berwakaf, berzakat, bersedekah, dan mari kita sambung tali silaturahim antara kita sesama. 3 perkara ini kita tanamkan dalam kehidupan. Mari kita bawa syariat Nabi Allah ini dalam keluarga. Tak cukup hanya sekedar khutbah, setelah itu selesai, setelah itu bubar. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ini tugas bukan hanya tugas ulama saja, tugas ustadz saja, tugas kiai saja. Ini tugas kita bersama. Tugas kepala keluarga, jaga istri, jaga anak, agama Islam di masa yang akan datang.
karena Islam akan tetap tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari Islam, tapi tidak ada jaminan bahwa anak cucu kita masih Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali, yang hebat rugi, yang pejabat rugi, tapi tidak ada rugi illal ladzina amanu, yang tetap istiqomah dengan imannya, wa amilus solihati, yang tetap beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nasihat-nasihat inilah yang akan menjaga bumi ini tetap terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal masyar wa qina azabal dunya wal akhirah. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Izkurullahal azim yazkurkum yas'alu min fa'lihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.